Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Selamat datang di channel ini. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi untuk belajar bahasa Arab bersama-sama. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar untuk materi bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 12 IPA, IPS, dan keagamaan. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah materi Al-Qaidah, yaitu kita akan bahas i'rab dari fi'il mudhari', dan materi ini ada di buku bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, ada di halaman 74. Ikhwani wa akhwati, marilah kita mulai untuk membahas materi i'rab dari fi'il mudhari' ini. Perlu kita sampaikan bahwa i'rab dari fi'il mudhari' itu ada 3. Yang pertama adalah marfu', kemudian yang kedua adalah mansub, kemudian yang ketiga adalah majzum. Di sini ada 4 kolom. Kolom yang pertama ini adalah kolom untuk al-fi'lu atau kata kerjanya. Di sini ada 5 fi'il, yaitu yufakkiru, yaghtaribu, yusyariku, yaktubu, dan yal'abu. Kemudian kolom berikutnya ada kolom untuk i'rab fi'il mudhari' yang keadaannya marfu'. Jadi yang ada di kolom ini adalah fi'il mudhari', di sini yang berwarna merah ini i'rabnya dalam keadaan marfu', yufakkiru, yaghtaribu, dan selanjutnya. Kemudian di kolom yang berikutnya, ini kolom mansub, ini untuk fi'il mudhari', semua yang di sini fi'il mudhari'nya dalam keadaan mansub. Dan di kolom ini yang membuat fi'il mudhari'nya mansub adalah huruf an. Maka di atas di sini, di atas ada huruf an di dalam tanda kurung ini. Huruf an ini adalah huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf an, maka keadaannya akan menjadi mansub. Dan huruf an ini muncul ketika fi'ilnya lebih dari 1. Jadi misalnya di sini, arada at-talib an yaghtariba ila Misr. Di sini ada fi'il arada dan yaghtarib. Nah, karena ada 2, maka di fi'il yang kedua, yaghtarib di sini, maka kemudian diberi huruf an. Jadi fi'il yang kedua itu diawali dengan huruf an. Dan yang tadi ketika marfu' yang tidak ada huruf an itu harokatnya dhammah, yaghtaribu, maka kemudian ketika ada huruf an maka dia akan menjadi harokatnya berubah yang paling belakang. Jadi fathah. An yaghtariba. Kemudian di kolom berikutnya, yaitu di kolom terakhir majzum, keadaan fi'il mudhari' yang majzum. Di sini fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf lam. Lam di sini bermakna tidak. Lam. Nah, ketika ada fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf lam, maka dia akan i'rabnya menjadi majzum. Jadi setiap fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf lam, maka keadaannya menjadi majzum. Dan tanda utamanya adalah sukun. Jadi ada harokat sukun di paling belakang. Ini tanda utamanya. Nanti akan ada tanda-tanda yang lain akan kita sampaikan. Baik, kita cermati dari kelima fi'il ini. Ya, kelima, ya, yufakkiru. Yang pertama kata yufakkiru bermakna berfikir. Ketika dia keadaannya marfu', contoh kalimat di sini, yufakkiru at-talibu fit darsi. Yufakkiru, harokatnya dhammah, karena tidak ada huruf an dan tidak ada huruf lan.
Tidak ada huruf an, tidak ada huruf lam. Dia keadaannya marfu. Harokatnya, tanda utama yang paling belakang ini adalah dhammah. Yufakkiru. At-talibu. Jadi siswa itu berpikir tentang pelajaran. Dars itu pelajaran. Kemudian ketika ada huruf an, contoh kalimatnya adalah la budda lit-talib an yufakkira fid dars. La budda lit-talib. La budda itu harus atau wajib. Jadi siswa itu harus an yufakkira, berpikir fid dars, tentang pelajaran. Karena ada huruf an, maka fiilnya yufakkira, harokatnya menjadi fathah. Dan keadaannya atau i'rabnya ini adalah i'rab mansub. Berbeda ketika kata yufakkir ini diawali huruf lam. Tadi sudah kita sampaikan. Lam yufakkir, harokat belakangnya menjadi sukun, menjadi mati huruf ro-nya. Lam yufakkir. At-talibu fid darsi. Jadi siswa itu tidak berpikir tentang pelajaran. Ya, kita cermati perbedaannya tadi ya. Perubahannya dari yang marfu itu yufakkiru, kemudian kalau mansub itu yufakkira, dan kalau majzum itu yufakkir. Nah, kalau kita cermati contoh-contoh berikutnya, harokatnya sama. Yakhtaribu, ini bermakna pindah ke luar negeri. Yakhtaribu talib ila Misr. Siswa itu pindah ke Mesir. Yakhtaribu, i'rabnya adalah marfu. Tanda utamanya dhammah. Kemudian ketika contoh kalimatnya di sini, arada at-talib an yakhtariba ila Misr. Yakhtariba, harokatnya menjadi fathah, yang baknya ini karena ada huruf an. Tadi kita sampaikan dan saya ulangi lagi, an di sini muncul karena ada dua fiil. Fiil yang pertama arada, kemudian fiil yang kedua adalah yakhtarib. Nah, di fiil yang kedua dikasih huruf an. Kemudian i'rabnya menjadi mansub. Jadi seperti itu. Kemudian contoh berikutnya dalam keadaan majzum menjadi lam yakhtarib. Baknya mati. Lam yakhtarib at-talibu ila Misr. Jadi siswa itu tidak pindah ke Mesir. Contoh yang ketiga, yusyarik. Yusyariku. Dalam keadaan marfu, contohnya adalah yusyarikut talibu fil mubarat. Jadi siswa itu berpartisipasi atau ikut dalam pertandingan. Untuk contoh yang mansub, aradat talibu an yusyarika fil mubarat. Siswa itu ingin, arada itu ingin berpartisipasi, ingin ikut dalam pertandingan. Karena ada huruf an, maka kemudian menjadi harokatnya yusyarika. Yang tadinya marfu yusyariku menjadi yusyarika. Kemudian ketika ada huruf lam, maka menjadi lam yusyarik. Lam yusyarik. Lam yusyarik at-talibu fil mubarat. Jadi siswa itu tidak ikut atau tidak berpartisipasi dalam pertandingan. Contoh berikutnya di sini yaktubu. Maknanya adalah menulis. Yaktubu at-talibu ad-darsa. Marfu, maka tanda utamanya adalah yaktubu. Dhammah. Tanda utama dari marfu'nya itu adalah harokat dhammah di huruf ba-nya. Yaktubu at-talibu ad-darsa. Siswa itu menulis pelajaran. Kemudian untuk contoh yang mansub, la budda lit-talib an yaktuba ad-darsa. Jadi siswa itu harus menulis pelajaran. Perubahannya sama seperti contoh-contoh di atasnya tadi ya.
yaktuba menjadi fathah. Dan untuk contoh yang majzum, lam yaktub at-talibu ad-darsa. Karena lam maka menjadi harokat ba-nya menjadi sukun. Lam yaktub. Lam yaktub. Siswa itu tidak menulis pelajaran. Contoh yang terakhir adalah kata yal'abu, bermain. Untuk marfu, contoh kalimatnya adalah yal'abu Muhammadun kuratal qadami. Muhammad itu sedang bermain sepak bola, kuratal qadam, sepak bola. Yal'abu marfu, tanda utamanya dhammah. Kemudian untuk contoh yang mansub di sini ada kalimat yuhibbu Muhammad an yal'aba kuratal qadam. Jadi Muhammad itu yuhibbu, suka. Muhammad itu suka bermain sepak bola. Ada dua fi'il tadi ya, yuhibbu, yal'ab. Dan di sini karena mansub, maka harokatnya menjadi fathah, yal'aba. Contoh terakhir, untuk majzum adalah lam yal'ab Muhammad kuratal qadam. Jadi Muhammad itu tidak bermain sepak bola. Karena ada huruf lam, maka menjadi yal'ab, ba-nya mati. Tanda utama dari majzum di sini adalah sukun. Ikhwani wa akhwati, kita ulangi bahwa i'rab dari fi'il mudhari itu ada 3. Yang pertama adalah marfu', yang kedua mansub, dan yang ketiga adalah majzum. Dan tadi sudah kita sampaikan contohnya, contoh dari tanda-tanda dari masing-masing i'rab tadi. Seperti di sini saya sampaikan lagi, untuk yang marfu' tanda utamanya adalah dhammah salah satunya. Ini untuk bentuk fi'il yang bentuknya adalah tunggal. Seperti ketika dhamirnya adalah huwa. Jadi huwa yadribu. Kalau bentuk tunggal seperti ini, tanda utamanya adalah dhammah, yadribu. Dan mansubnya, tanda utamanya adalah fathah, yadriba. Sedangkan tanda untuk majzumnya adalah sukun, yadrib. Yadribu, yadriba, yadrib. Sedangkan kalau dhamirnya itu adalah huma atau dua orang, yadribani dalam keadaan marfu itu yadribani. Kemudian untuk keadaan mansubnya yadriba. Ada yang berbeda, yaitu nunnya hilang. Maka tanda di sini adalah hadfun nun atau membuang nun. Tanda di antara tanda dari mansub itu adalah hadfun nun. Kalau tadi kita sampaikan tanda utamanya adalah harokat fathah. Tanda yang berikutnya adalah hadfun nun, yaitu membuang nun. Membuang nun yang ada di seperti di contoh di marfu ini. Yadribani. Maka ketika mansub menjadi yadriba. Ketika majzum juga sama. Tandanya adalah hadfun nun atau membuang nun. Yadriba. Kemudian untuk dhamir yang jamak, yang hum, mereka laki-laki itu, untuk marfu'nya yadribuna. Ada wawu dan nunnya. Yadribuna. Ketika keadaannya menjadi mansub, maka tandanya masih sama seperti yang huma tadi, yaitu hadfun nun. Nunnya dibuang dan diganti dengan tanda alif di sini. Yadribu. Yang tadi marfu'nya yadribuna, mansubnya menjadi yadribu. Majzumnya juga sama. Majzumnya juga sama, yaitu hadfun nun. Yadribu. Sedangkan contoh terakhir untuk dhamir anti tadribina. Tadribina anti.
Kalau keadaannya itu mansub, maka tandanya seperti tadi hadfun nun. Membuang huruf nun, yaitu tadribi. Yang tadi marfu' tadribina, maka ketika mansub itu hadfun nun, membuang nun menjadi tadribi. Demikian juga untuk yang majzum, yaitu tadribi, hadfun nun juga. Selanjutnya, kita akan membahas contoh untuk fi'il mudhari' mansub yang di sini ada huruf an. Dhamir yang kita sampaikan dalam contoh kalimatnya adalah ana, huwa, hum, huma, dan anti. Di sini fi'ilnya ada yuridu dan yakuna. Gitu ya. Ana uridu, saya ingin. Huwa yuridu, dianya laki-laki, yuridu. Hum yuriduna, mereka ingin. Huma yuridani. Huma, itu mereka berdua, yuridani, mereka berdua ingin. Anti di sini adalah kamu perempuan. Anti turidina. Di sini fiilnya itu menyesuaikan domirnya ya, menyesuaikan dari domirnya di sini. Kalau ana uridu, huwa yuridu, hum yuriduna, huma yuridani, anti turidina. Di sini bisa kita lihat perubahannya. Kemudian dari masing-masing fiil itu kemudian ada huruf an, karena setelah an di sini ada fiil yang kedua, yaitu akuna. Uridu an akuna. Di sini akuna ini maknanya adalah menjadi. Ana uridu an akuna muhandisan. Muhandis ini adalah arsitek. Jadi ana uridu an akuna muhandisan, saya ingin menjadi arsitek. Akuna di sini saya beri warna merah untuk nonnya ya, karena kita lihat tanda dari fi'il mudhari' yang mansub ini fathah. Kita bisa dilihat di sini, jadi tanda utamanya adalah fathah. An akuna. Ana uridu an akuna muhandisan. Kemudian contoh berikutnya, huwa yuridu an yakuna muhandisan. Dia ingin menjadi arsitek. Kemudian hum yuriduna an yakunu muhandisina. Dilihat di sini perubahannya. An yakunu. Di sini tanda utamanya adalah hadfun nun atau membuang nun. Karena sebelum dibuang itu adalah yakununa. Yakununa. Karena ada an maka menjadi mansub, dan tanda mansubnya itu adalah hadfun nun. Yakunu. Hum yuriduna an yakunu muhandisina. Mereka ingin menjadi arsitek. Kemudian untuk yang contoh dhamir huma. Huma yuridani an yakuna muhandisaini. Jadi yakuna, nanya berbeda dengan yang contoh huwa. Kalau huwa itu huwa yuridu an yakuna, nanya pendek. Kalau huma yuridani an yakuna, nanya ini ada alifnya. Jadi dua harokat ya. An yakuna. Yakuna berbeda dengan yakuna. Yakuna dua harokat. Ini karena tandanya adalah hadfun nun, membuang nun. Yang di sini yakunani, seharusnya gitu. Yakunani, tapi karena keadaannya adalah mansub, maka nunnya dibuang menjadi yakuna. Kemudian anti. Anti turidina antakuni muhandisah. Jadi kamu perempuan itu ya, ingin menjadi arsitek. Muhandisah. Karena perempuan maka muhandisah. Ya, karena kalau di sini huwa muhandisan. Laki-laki, kalau muhandisah perempuan. Nah, takuni, ini nunnya juga dibuang hadfun nun, karena kalau marfu dia takunina. Takunina. Nah, tetapi karena mansub maka menjadi takuni gitu. Hadfun nun.
Selanjutnya kita cermati untuk contoh fi'il mudhari' yang keadaannya menjadi majzum atau i'rabnya itu majzum dengan huruf lam. Lam. Seperti sudah kita sampaikan di awal tadi bahwa huruf lam ini membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Sama seperti tadi, contoh sebelumnya ada dhamir ana, huwa, hum, huma, dan anti. Jadi, kalau dhamirnya ana adalah lam aktub ad-darsa. Saya tidak menulis pelajaran. Lam aktub. Kalau keadaannya marfu itu aktubu, tapi karena ada lam menjadi aktub. Kemudian, kalau huwa, jadi lam yaktub. Lam yaktub ad-darsa. Dia tidak menulis pelajaran. Kemudian kalau dhamirnya adalah hum lam yaktubu ad-darsa. Ada hadfun nun, tandanya adalah hadfun nun, yaitu membuang nun dan diganti dengan alif seperti sudah kita jelaskan di awal tadi. Kalau keadaannya marfu di sini adalah yaktubuna. Maka kemudian ketika ada huruf lam, nunnya dibuang atau hadfun nun menjadi yaktubu. Lam yaktubu. Hum lam yaktubu ad-darsa. Untuk contoh berikutnya yang huma atau dua orang itu, mereka dua orang itu, huma lam yaktuba. Huma lam yaktuba ad-darsa. Mereka berdua tidak menulis pelajaran. Yaktuba. Baknya fathah, kemudian ada alif. Jadi dua harokat. Yaktuba. Kalau marfu'nya yaktubani. Kemudian karena ada huruf lam, nunnya dibuang. Hadfun nun. Maka kemudian menjadi yaktuba. Huma lam yaktuba ad-darsa. Contoh terakhir, anti. Anti lam taktubi ad-darsa. Kamu perempuan itu tidak menulis pelajaran. Taktubi. Nunnya hilang. Yang marfu'nya itu taktubina. Karena ada huruf lam, maka kemudian taktubi, nunnya hilang. Lam taktubi. Anti lam taktubi ad-darsa. Ikhwani wa akhwati, demikian materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.